Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Tita Puspitasari, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2025, Angkatan 46, kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan resum modul 3 agenda 1 terkait kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah menyiapkan fisik, mental, sosial, moral dengan semangat cinta tanah air untuk menghadapi berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dalam menjaga keutuhan dan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu, mengapa hal ini penting untuk dibahas? Karena ternyata ancaman terhadap NKRI tidak selalu berbentuk perang fisik. Terkadang ancaman muncul bahkan dalam bentuk yang tidak kita sadari, seperti hanya penyebaran hoaks dan provokasi, korupsi yang merugikan rakyat, perpecahan karena isu SARA, dan juga lunturnya rasa cinta tanah air di kalangan generasi muda. Dengan kesiapsiagaan bela negara, kita bisa menghadapi ancaman tersebut untuk tetap menjaga eksistensi dan kedaulatan bangsa serta negara Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran dari kesiapsiagaan bela negara diantaranya adalah memahami kerangka kesiapsiagaan bela negara. Hal ini merupakan langkah pertama di mana kita dituntun untuk benar-benar mengetahui landasan utama dari kesiapsiagaan bela negara yang mencakup dasar hukum, nilai dasar bela negara, dan juga tujuan dari bela negara. Selanjutnya adalah menguasai kemampuan awal kesiapsiagaan bela negara. Kemampuan awal adalah bekal dasar yang wajib dimiliki setiap warga negara agar siap menghadapi tantangan. Selanjutnya adalah menyusun rencana aksi bela negara. Setelah memahami kemampuan awal, langkah berikutnya adalah menyusun rencana aksi, di mana rencana aksi tersebut bisa berbentuk hal-hal sederhana namun bersifat nyata. Karena rencana aksi ini penting agar bela negara tidak hanya sebatas teori, tetapi juga terarah dan memiliki strategi yang jelas. Selanjutnya ialah melaksanakan kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Ini adalah tahap implementasi, yaitu menjalankan rencana yang sudah disusun. Untuk kegiatannya bisa sangat luas. Beberapa contoh sederhananya antara lain, ketika di lingkungan kerja, ASN memberikan pelayanan terbaik, bebas dari korupsi, dan juga disiplin waktu. Ketika kita bermasyarakat, kita bisa ikut kegiatan sosial, menjaga kerukunan antar warga, dan peduli terhadap lingkungan. Atau ketika kita berselancar di media sosial ataupun di dunia digital, kita berusaha untuk menyebarkan konten positif, melawan ujaran kebencian, dan bijak dalam bermedia sosial. Dengan melaksanakan kegiatan ini secara konsisten, maka kesiapsiagaan bela negara akan benar-benar terasa dalam kehidupan sehari-hari. 5 dasar nilai bela negara. Sebagaimana dijelaskan dalam tujuan memahami kerangka kesiapsiagaan bela negara, salah satunya adalah kita dituntun untuk mengetahui nilai dasar bela negara. Adapun nilai dasar bela negara terdiri dari 5 poin. Yang pertama adalah cinta tanah air. Cinta tanah air berarti kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Cinta tanah air berarti kita siap menjaga nama baik bangsa. Dengan cara yang sederhana, seperti memakai produk dalam negeri, melestarikan budaya lokal, menjaga lingkungan sekitar, dan tidak merusak alam, merupakan bentuk cinta tanah air. Karena ketika kita mencintai tanah air, maka pasti kita ingin negeri ini semakin maju dan sejahtera. Nilai yang selanjutnya adalah sadar berbangsa dan bernegara. Artinya, kita paham bahwa Indonesia adalah satu kesatuan yang besar, terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya. Oleh karena itu, kita harus menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Contohnya, kita tidak mudah terprovokasi isu perpecahan, menghargai perbedaan, dan mengutamakan persatuan. Nilai yang selanjutnya adalah setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila diibaratkan sebagai kompas kehidupan bangsa. Ketika kita setia pada Pancasila,
maka kita menjadikan pedoman dalam bersikap dan bertindak. Seperti halnya kita hidup rukun mesti berbeda agama, saling menghargai sesama manusia, mengutamakan persatuan, menghargai musyawarah dan demokrasi, serta adil dalam kehidupan bersosial. Jika nilai Pancasila dipraktikkan, maka kehidupan bangsa pastilah lebih harmonis. Selanjutnya adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Rela berkorban tidak selalu berarti ikut perang. Berkorban bisa berupa waktu, tenaga, pikiran, bahkan kenyamanan demi kepentingan bersama. Contohnya, seorang guru yang tetap semangat mengajar di daerah terpencil, atau warga yang ikut gotong royong meski sedang sibuk. Semua itu bentuk nyata rela berkorban demi bangsa dan negara. Selanjutnya adalah mempunyai kemampuan awal bela negara. Bela negara membutuhkan kesiapan dasar. Kemampuan awal ini meliputi fisik, mental, moral, dan sosial. Fisik yaitu tubuh yang sehat, mental yang tidak mudah menyerah dan tahan banting, serta moral di mana kita mempunyai integritas, jujur, dan disiplin, serta dalam kehidupan sosial kita mampu bekerja sama dan peduli terhadap sesama. Kemampuan awal bela negara. Hal pertama yang harus dimiliki setiap warga negara adalah kesehatan jasmani dan mental. Tubuh yang sehat membuat kita siap bekerja, belajar, dan berkontribusi untuk bangsa. Sementara mental yang sehat membuat kita mampu menghadapi tekanan tanpa mudah putus asa. Tidak cukup hanya sehat, tapi juga harus siap. Kesiapsiagaan berarti kita siap menghadapi perubahan dan tantangan kapanpun, dimanapun. Secara jasmani, kita harus siap bekerja keras, tangguh, dan tidak mudah lelah. Secara mental, kita harus siap beradaptasi, cepat mengambil keputusan, dan tetap tenang dalam situasi sulit. Aspek berikutnya adalah etika, etiket, dan moral. Inilah yang membuat kita dihargai sebagai manusia dan warga negara. Etika berbicara tentang baik dan buruk dalam bertindak. Etiket adalah tata krama dalam pergaulan sehari-hari. Moral adalah komitmen untuk jujur, adil, dan bertanggung jawab. Jika fisik dan mental adalah kekuatan, maka etika dan moral adalah kendali. Tanpa moral, kekuatan bisa disalahgunakan. Oleh karena itu, warga negara yang bermoral pasti selalu menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Selanjutnya adalah kearifan lokal. Kemampuan awal bela negara juga berarti mengenal dan menjaga kearifan lokal. Kearifan lokal adalah nilai-nilai budaya, tradisi, dan kebiasaan baik yang sudah diwariskan oleh leluhur kita. Misalnya, gotong royong, musyawarah, dan sikap ramah tamah. Nilai-nilai ini tidak hanya memperkuat identitas bangsa, tapi juga menjadi benteng dalam menghadapi pengaruh negatif globalisasi. Dengan melestarikan kearifan lokal, kita ikut membela negara melalui jalur budaya. Kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Ada banyak sekali contoh kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Di antaranya adalah baris berbaris dan tata upacara. Kegiatan baris berbaris dan tata upacara bukan sekedar berjalan lurus atau berdiri tegap di lapangan. Lebih dari itu, kegiatan ini melatih kita untuk disiplin, taat aturan, dan menghormati simbol-simbol negara. Hal ini merupakan cerminan dari kesiapsiagaan bela negara. Selanjutnya adalah keprotokolan. Keprotokolan mengajarkan kita bagaimana menyusun dan mengatur acara resmi dengan rapi, tertib, dan penuh wibawa. Dari penempatan tamu undangan, jalannya upacara, hingga tata penghormatan, semuanya memiliki aturan yang harus dijalankan. Kegiatan ini melatih kita untuk menghargai tatanan, menumbuhkan rasa hormat kepada pemimpin. Selanjutnya adalah kewaspadaan dini. Kewaspadaan dini adalah kemampuan untuk peka terhadap lingkungan, mampu membaca situasi, dan tanggap terhadap ancaman, gangguan, hambatan, maupun tantangan yang merugikan bangsa. Di era digital saat ini, kewaspadaan dini berarti kita harus bijak memilah informasi, tidak mudah terpercaya pada berita bohong atau hoax, dan mampu menilai mana isu yang berbahaya bagi persatuan bangsa. Selanjutnya adalah team building atau kerjasama tim. Dalam kesiapsiagaan bela negara, kerjasama tim mengajarkan kita untuk saling percaya,
saling mendukung, dan kompak dalam menyelesaikan tugas. Melalui kerjasama tim, kita belajar bahwa tujuan besar hanya bisa tercapai ketika semua anggota bergotong royong. Inilah wujud bela negara yang siap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan bergotong royong, bekerja sama untuk mewujudkan Indonesia yang lebih damai. Manfaat bela negara ialah meningkatkan kedisiplinan, jiwa kebangsaan, serta semangat gotong royong, menanamkan rasa cinta tanah air, melatih kepemimpinan, integritas, dan ketaatan hukum, serta membangun ASN yang siap siaga, berintegritas, dan profesional. Kesiapsiagaan bela negara menegaskan bahwa membela negara tidak selalu dengan mengangkat senjata. Dengan mempersiapkan diri secara jasmani, mental, moral, dan sosial yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah bagian dari bela negara. Bagi ASN, bela negara berarti membangun karakter disiplin, loyal, profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan. Dengan demikian, bela negara adalah aktualisasi nilai Pancasila dalam tindakan nyata sehari-hari, baik di tengah lingkungan keluarga, tempat kerja, maupun masyarakat. Demikian pemaparan Resumodo 3 Agenda 1 Kesiapsiagaan Bela Negara. Semoga melalui pembelajaran ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.